Kali ini kita akan merangkum film tahun 2006 yang bergenre misteri, kehidupan, dan romantis yang bertajuk Time. Bercerita tentang sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Dalam perjalanan, wanita ini merasakan kalau sang pacar mulai berbeda dan selalu melirik wanita lain. Suatu ketika, wanita ini juga merasakan kalau kekasihnya itu mulai bosan dengan melihat hal yang sama pada dirinya. Membuatnya berpikir sepanjang waktu, lalu wanita ini mengambil tindakan untuk menghilang dan merubah seluruh wajahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah sang pacar makin suka atau malah sebaliknya? Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Time versi UBR Enthusiast. Cerita diawali pada proses bedah di salah satu klinik kecantikan. Tak lama dari pintu masuk keluar seorang wanita menggunakan masker dan tak sengaja disenggol orang yang sedang lewat. Foto yang dipegangnya pun terjatuh. Lalu orang itu meminta maaf kepadanya. Di sebuah kafe tampak Jiwoo yang sendirian lagi menunggu seseorang. Dalam situasi itu Jiwoo melirik-lirik pelayan wanita kafe itu. Asik melirik, tiba-tiba pandangannya dihadang oleh Mbak Sehi. Yap, Sehi yang merupakan pacarnya langsung mengomeli Bang Jiwoo. Dia mengatakan, setelah 2 tahun kau mulai bosan denganku ya Ji? Jiwoo mengelak. Sibuk berdebat, HP Bang Jiwoo bergetar. Dia pun mengangkatnya. Ternyata mobilnya yang diparkir di luar disenggol oleh seorang wanita. Dalam penyelesaiannya di luar, mereka bertukar kartu nama dan membantu memarkirkan mobil wanita itu. Yap, sang pacar kembali memarahi Jiwoo dan merobek kartu nama itu hingga nyamperin wanita tadi. Sehi pun pergi. Di kamarnya, Sehi yang kesal lagi mager. Setibanya Bang Jiwoo di kamar, dia langsung memeluk Sehi dan meminta maaf. Sehi yang pencemburuan itu juga mengatakan kalau dia minta maaf kalau selalu menunjukkan wajah yang sama. Sedang asik diranjang, Bang Jiwoo tampak tidak bergairah dan mulai bosan. Sontak Sehi menyuruhnya untuk memikirkan wanita lain dan anggap Sehi sebagai wanita itu. Yap, mereka pun melanjutkan adegan enak-enak itu. Setelah selesai, kembali Sehi mengungkit kejadian siang tadi dan meminta maaf karena selalu menunjukkan wajah yang sama. Mendengar itu, Jiwoo yang merasa aneh dengan pacarnya mulai kesal. Scene berganti. Jiwoo yang sedang di rumah dengan perasaan bingung, dia menelpon Sehi. Namun nomor Sehi tidak aktif. Dia pun mengunjungi rumah Sehi. Sehi yang tidak ada, ternyata Sehi sudah pindah. Hari Bang Jiwoo disibukkan untuk mencari Mbak Sehi. Di tempat lain terlihat Sehi yang seksi lagi sibuk memotong bagian foto wajah seseorang. Tak lama Sehi mendatangi sebuah klinik kecantikan untuk merombak wajahnya. Dia menginginkan wajah baru dengan melihatkan bagian foto yang dipotongnya. Dengan membakar foto masa lalu bersama pacarnya, sang dokter langsung mengeksekusi Mbak Sehi. Jiwoo yang galau mendapat telepon dari temannya dan mengajaknya untuk minum-minum di tempat karaoke. Ditemani para wanita hiburan, Bang Jiwoo sangat menikmati hingga melanjutkan ke kamar hotel. Jiwoo yang masih cinta dengan Mbak Sehi tidak mau bercinta dengan wanita hiburan itu. Namun saat memulainya, tiba-tiba kaca hotel itu pecah. Sontak mereka kaget dan terbangun. Pihak hotel yang mengira itu perbuatan Jiwoo akhirnya mengusir mereka. Jiwoo semakin galau. Esok hari Jiwoo terbangun mendengar HP-nya berdering. Yap, dia mendapat telepon dari Yeonhee. Lalu Yeonhee mengajaknya untuk bertemu. Saat bertemu di sebuah restoran, mereka saling cerita tentang mantan. Sama-sama kesepian, Yeonhee menggoda Bang Jiwoo. Setelah berciuman, Jiwoo mengajak Yeonhee untuk pergi dari resto itu. Namun saat di luar, Yeonhee berubah pikiran dan menolak ajakan Jiwoo. Jiwoo yang kesal, dia pun marah. Keesokan paginya, Jiwoo yang tak mau kemana itu sedang menaiki kapal. Di kapal, dia melihat seorang wanita menggunakan masker dan kacamata. Saat di jalan, Jiwoo menghampiri wanita itu dan menawarkan untuk diantarkan pulang. Wanita itu mengabaikannya. Oh, ternyata Bang Jiwoo ke tempat yang dulu pernah ia kunjungi bersama sang mantan, Mbak Sehi.
Lagi-lagi di tempat itu dia melirik terus-terusan ke arah Mbak yang menggunakan masker itu. Dengan cuek Bang Jiwoo mengambil foto Mbak itu. Di kamarnya, Jiwoo kembali melihat foto Mbak yang dijumpainya tadi. Berbagai kegiatan dilakukannya untuk menghilangkan rasa sepi. Suatu hari, Jiwoo kembali mengunjungi kafe langganannya. Jiwoo yang sedang menyeruput kopinya, seorang pelayan tiba-tiba duduk tepat di hadapan Jiwoo sembari tersenyum. Di meja kasir, wanita itu menuliskan "Aku cinta padamu" berkali-kali pada secercik kertas. Saat menambah kopi, wanita itu sepertinya sengaja menuangkan kopi ke celana Jiwoo. Jiwoo pun pergi. Scene berpindah, Jiwoo kembali di atas kapal untuk pergi ke Pulau Patung. Di sana tak sengaja dia bertemu lagi dengan wanita pelayan kafe tempat biasa dia nongkrong. Mereka pun seru-seruan. Setibanya di Pulau Patung, mereka yang belum kenal itu menikmati hari berduaan seolah-olah sudah kenal lama. Setelah selesai, mereka kembali menaiki kapal untuk nyebrang. Di dalam mobil, wanita itu memegang tangan Jiwoo dengan lembut. Sontak Jiwoo yang kunap alias kuat nafsu langsung mencium bibir wanita itu. Jiwoo pun mengantar pulang Mbak itu. Esok harinya di pinggir jalan, Jiwoo dihampiri oleh anak kecil lalu memberikannya surat. Sampai di kafe, Jiwoo membuka surat itu dan dilihat oleh pelayan wanita kafe tersebut. Wanita itu mengatakan sepertinya tulisan "Aku cinta padamu". Wanita itu juga mengantarkan kopi pesanan Jiwoo lalu duduk di depannya. Dan Jiwoo menanyakan nama wanita itu. Dengan percaya diri, wanita itu mengatakan namanya Sehee. Yap, Jiwoo terkaget mendengar nama yang sama dengan sang mantan. Lalu Sehee menuliskan namanya di surat kecil itu. Sontak Jiwoo mengambil kertas itu dengan kesal dan mengatakan kalau ini adalah surat dari pacarku yang hilang 6 bulan lalu. Sehee yang kesal juga menyambung dan mengatakan kalau kau tidak bisa melupakannya, lalu kenapa kau menciumku waktu itu, ha bang? Jahat kau nih bang. Jiwoo hanya bisa diam. Sehee yang menjauh, Jiwoo sengaja menjatuhkan gelas kopinya. Entah mengapa melihat itu, Sehee pergi keluar kafe. Jiwoo yang merasa aneh meminta nomor Sehee ke ibu pemilik kafe tersebut. Di rumahnya, Jiwoo mengirim pesan suara kepada Sehee. Sehee yang sedang ngeprint foto mereka di pulau mendengarnya sambil tersenyum. Esok hari, Jiwoo yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba dihadang oleh Mbak Sehee. Mereka pun kejar-kejaran unyu gitu. Dan mereka melanjutkan di rumah Jiwoo. Setelah makan malam di rumah Jiwoo, Sehee pun pamit pulang. Sedang membersihkan rumah, Jiwoo melihat fotonya dengan Sehee yang dulu telah diganti oleh Sehee yang kini sudah berubah. Esok harinya, Jiwoo yang berkunjung ke rumah Sehee sambil bersih-bersih, Jiwoo menanyakan foto-foto kecil Sehee. Namun Sehee mengatakan tidak ada. Saat membuka buku, tak sengaja Jiwoo menjatuhkan selembar foto. Sontak Sehee langsung mengambilnya dan Jiwoo berusaha merebutnya. Asik rebut-rebutan, mereka pun ciuman hingga tak pakai pakaian. Hari demi hari mereka pun dilalui di atas ranjang. Suatu ketika setelah tidur bersama, Sehee yang terbangun tiba-tiba menangis dan kembali memikirkan perasaannya. Kalau dia melakukan semua ini karena dia menginginkan Jiwoo kembali kepadanya. Namun dia malah merasa sedih dan melanjutkan kesedihannya seorang diri di Pulau Patung. Di kamar Jiwoo yang sedang tidur, Sehee menuliskan surat untuk Jiwoo. Sehee mengatakan kalau dia berusaha melupakan Jiwoo namun tidak bisa. Dan dia ingin kembali dengan Jiwoo, lalu mengajak Jiwoo ketemu di kafe. Setelah membaca surat itu di mobilnya, Jiwoo yang belum tahu sama sekali tentang Sehee yang sudah berubah galau dilanda kebingungan. Suatu hari Jiwoo datang ke kafe menemui Sehee yang baru. Dengan berani Jiwoo mengatakan kalau sang mantan ingin balikan dengannya. Mendengar Jiwoo yang masih cinta dengan Sehee yang dulu, sontak itu membuat Sehee yang sekarang marah besar dan mengungkit kejadian mereka di atas ranjang. Jiwoo yang kesal parah pun pergi. Scene berganti. Sesuai isi surat yang ditulis Sehee, Jiwoo datang untuk menemui Sehee. Saat duduk, Jiwoo terkaget melihat Sehee yang memakai topeng bergambar wajah lamanya dan memberitahu kepada Jiwoo kalau Sehee mengubah wajahnya agar Jiwoo tidak bosan dan mencintai Sehee.
Mendengar itu, Jiwoo marah seolah tak terima wajahnya dioperasi. Mereka pun bertengkar. Setelah dari sana, Jiwoo menyusul Sehee yang baru keluar dari klinik kecantikan dan menjumpai sang dokter. Jiwoo dan dokter melanjutkan obrolan di tempat minum. Dalam keadaan sedikit mabuk, Jiwoo marah besar dan menyalahkan dokter itu. Selesai bertengkar, Jiwoo memohon kepada dokter itu agar melakukan sesuatu untuknya. Esok hari, Sehee yang khawatir sibuk mencari Jiwoo. Yap, Sehee pun tahu semuanya. Jiwoo juga melakukan hal yang sama. Dokter membantu Jiwoo merombak wajahnya. Di suatu tempat, Sehee yang sedih tak sengaja melihat sosok laki-laki menggunakan masker dan sedikit perban. Lalu Sehee menghampirinya. Di pinggiran sungai, sosok pria itu menyuruh Sehee untuk kembali lagi ke sini setelah 5 bulan untuk melihat wajah barunya. Setelah 5 bulan mereka pun ketemu dan pria itu membawa ke rumahnya. Namun Sehee menyadarinya kalau itu bukan Jiwoo. Dia pun pergi dan disibukkan untuk mencari keberadaan Jiwoo yang sebenarnya. Dengan begitu stres dan galau, Sehee mengejar orang yang mirip dengan Jiwoo hingga berteriak memanggil keberadaan Jiwoo. Dalam pengejaran, sosok pria yang dikejarnya akhirnya ditabrak mobil. Sehee langsung menghampirinya. Saat melihat wajah yang berlumuran darah, Sehee berteriak sedih. Lokasi kejadian yang dekat dengan klinik kecantikan, Sehee langsung mendatanginya dan mencari keberadaan Jiwoo. Tak lama setelah itu, Sehee yang seperti orang gila itu lagi-lagi meminta untuk merubah wajahnya kembali agar tidak bisa dikenali. Dan di akhir film, saat Sehee keluar dari klinik, kita akan dibuat sangat dikejutkan dengan adegan yang serupa dengan bagian awal film, yang membuat scene ini menjadi ending dari film ini menjadi mind blowing.